Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Berbagi, berjumpa lagi di channel saya Gudang Ilmu 09, tempat berbagi dan tempat belajar. Sahabat pembelajar, pada video sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai perlawanan tokoh daerah dari Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat. Sahabat pembelajar, pagi ini kita melanjutkan ke video yang ketiga. Namun kita beranjak ke daerah mana ya? Ya baik, untuk kali ini sebelum saya lanjut, sahabat pembelajar, jangan lupa like, share, and subscribe karena semuanya gratis, dan untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi. Baik, kita beranjak ke perlawanan tokoh daerah dari Provinsi Yogyakarta. Nah, tokoh perlawanan daerah Yogyakarta dan Jawa, siapa sih yang tidak kenal dengan Pangeran Diponegoro ya. Raden Mas Ontowiryo Diponegoro yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Beliau merupakan keturunan Kesultanan Yogyakarta. Walaupun keturunan bangsawan, ia tetap dekat dengan rakyat kecil dikarenakan sikap Belanda yang semakin sewenang-wenang terhadap rakyat Yogyakarta. Pangeran Diponegoro kemudian memimpin perlawanan. Lebih lanjut, yuk kita sama-sama saksikan cerita perlawanan rakyat Yogyakarta. Tokoh yang akan kuceritakan hari ini adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah keturunan Kesultanan Yogyakarta yang lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dan memiliki nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Sekitar tahun 1820, Belanda mengacaukan Kesultanan Yogyakarta dengan ikut-ikutan membuat peraturan untuk pejabat dan rakyat. Belanda juga mengadu domba para pejabat loh. Nah, karena itu Diponegoro memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan tinggal di desa Tegalrejo. Lalu, bagaimana perang Diponegoro atau perang Jawa terjadi? Perang ini sebenarnya dipicu perbuatan Belanda yang memasang patok di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin beliau. Hal ini menimbulkan ketegangan antar dua belah pihak dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 1825. Belanda pun mulai membakar desa Tegalrejo dan pasukan Diponegoro segera mengungsi ke Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro mendapat bantuan sepenuhnya dari Kiai Majah, Pangeran Mangkubumi, Sentot Ali Basyah Prawira Dirya, para ulama, dan para bangsawan. Beberapa daerah lain di Pulau Jawa pun ikut berjuang melawan Belanda. Kiai Majah mengobarkan perang di daerah Surakarta. Sementara itu, Kiai Hasan Besari memimpin perang di daerah Kedu dan Magelang. Perlawanan ini membuat pihak Belanda terdesak. Sehingga pada tahun 1827, di bawah pimpinan Jenderal Van de Kock, Belanda menjalankan siasat perang Benteng Stelsel yang bertujuan mempersempit wilayah kekuasaan Pangeran Diponegoro. Ternyata Pangeran Diponegoro sulit sekali dikalahkan teman-teman. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Van de Kock menggunakan cara yang licik, yaitu mengadakan perundingan dengan Diponegoro di rumah residen Kedu di Magelang. Namun Van de Kock mengingkari hasil perjanjian, dan Pangeran Diponegoro pun tertangkap dan dibawa ke Semarang. Ia dipindahkan ke Jakarta, lalu diasingkan ke Manado. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan ditahan di benteng Fort Rotterdam.
Beliau akhirnya meninggal dan dimakamkan di Makassar pada tanggal 8 Januari 1855. Selesai deh ceritaku hari ini. Sampai jumpa di seri Topos selanjutnya ya.